Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Coba dilihat kanan dan kiri, ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir, tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin ataupun alfa. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti pembelajaran secara maksimal. Sebelum pembelajaran pagi ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh ketua. Selesai, terima kasih kepada ketua. Ada yang tahu tidak, hari ini kita belajar tentang apa? Ya betul, hari ini kita belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan teliti. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan tokoh-tokoh pahlawan proklamasi. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Yang kelima, siswa mampu membuat laporan tentang ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya satu saja. Di sini ada yang tahu apa itu proklamasi? Ya, benar. Proklamasi adalah pengumuman. Proklamasi berasal dari bahasa Latin yaitu proklamer yang artinya pengumuman atau pemberitahuan ke publik. Proklamasi menjadi tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia. Ada yang tahu tidak apa warna bendera negara kita? Iya, betul. Warna bendera negara kita adalah merah putih. Ada yang tahu siapa yang menjahit bendera merah putih untuk pertama kalinya? Ya betul, bendera merah putih pertama kali dijahit oleh Ibu Fatmawati. Ada yang tahu Ibu Fatmawati itu siapa? Ibu Fatmawati adalah istri pertama Bapak Insinyur Soekarno. Di sini ada yang tahu apa makna bendera merah putih bagi Indonesia? Ya, makna bendera merah putih bagi negara Indonesia adalah lambang tertinggi kemerdekaan, bahwasanya negara kita telah merdeka. Perhatikan buku Ananda masing-masing. Coba bacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, itu tadi contoh teks proklamasi. Anak-anak ibu, ada yang tahu kapan sih teks proklamasi itu dibacakan untuk pertama kalinya? Ya, betul. Teks proklamasi pertama kali dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Anak-anak ibu, di sini ada yang tahu tidak siapa saja sih tokoh-tokoh proklamasi itu? Ya, betul. Tokoh proklamasi yang pertama adalah Bapak Insinyur Soekarno. Yang kedua, Bapak DRS Muhammad Hatta. Yang ketiga, Bapak Ahmad Subarjo. Yang keempat, Ibu Fatmawati. Yang kelima, Ibu Soekarni. Yang keenam, Bapak Khairul Saleh. Yang ketujuh, Bapak Sayuti Malik. Yang kedelapan, Bapak Latif Hendra Diningrat dan Suhud. Salah satu tokoh proklamasi adalah Bapak Insinyur Soekarno. Ada yang tahu tidak siapa itu Bapak Insinyur Soekarno? Ya, betul. Bapak Insinyur Soekarno adalah Bapak Presiden pertama kita. Selain Bapak Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno adalah Bapak Ketua PPKI yang mencetuskan 5 asas Pancasila dalam sidang BPUPKI. Teks proklamasi yang kita bacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan agama, negara, dan suku bukan penghalang bagi generasi muda dan generasi tua. Kunci usaha memproklamirkan kemerdekaan Indonesia adalah menjalin persatuan dan kesatuan. Bersatu dalam perbedaan sudah menjadi tatanan negara kita sejak dulu. Ada yang pernah dengar tidak apa sih pepatah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung? Ya, di situ maknanya adalah apabila
Apabila kita berada di tempat yang baru, kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan agar kita bisa hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Beradaptasi tidak hanya untuk manusia saja, tetapi tumbuhan juga perlu beradaptasi. Agar keberlangsungan hidup tumbuhan itu terjamin, tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Cara tumbuhan beradaptasi, ada yang tahu tidak bagaimana sih cara tumbuhan itu beradaptasi? Coba kalian perhatikan buku kalian, di situ ada tumbuhan teratai. Coba kalian baca seksama bagaimana sih tumbuhan teratai itu beradaptasi? Betul sekali, anak-anak ibu pintar sekali. Adaptasi pada tumbuhan teratai dinamakan adaptasi morfologi, di mana adaptasi tersebut adalah penyesuaian terhadap bentuk tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh kesediaan air, suhu, lingkungan, dan kondisi tanah. Sehingga pada tumbuhan teratai mempunyai bagian-bagian tertentu yang unik untuk menyesuaikan lingkungan sekitar dalam mempertahankan hidupnya. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, ada yang tahu apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran tadi? Ada yang tahu anak-anak apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah makna dari proklamasi bagi bangsa Indonesia adalah satu, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Ada yang tahu apa sih itu maksudnya? Bangsa Indonesia telah dijajah oleh negara-negara Eropa dan Jepang selama bertahun-tahun. Penduduk dari berbagai latar belakang bersatu melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan adalah perjuangan para pahlawan. Dengan membaca teks proklamasi, sekarang ibu minta untuk tugas kalian di rumah adalah 1. Tulis bagaimana tumbuhan teratai beradaptasi terhadap lingkungannya. Yang kedua, amati satu tumbuhan saja dan buat catatan tentang ciri-ciri tanaman tersebut serta bagaimana sih cara mereka beradaptasi. Yang ketiga, kemudian siswa menulis laporan berdasarkan pada peta pikiran. Sekian saja pembelajaran kita hari ini. Ayo ketua dipimpin doanya. Selesai. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.